diibaratkan dengan wanita. Saya berpikir apakah jangan-jangan dia adalah turunan Abu Jahal gitu kan. Bisa jadi. Begitu. Ibarat kata semisal di depan kita ada sungai, ada lautan yang luas, yang dalam. Engkau suruh kami berenang ke dasar lautan, kami akan berenang ke dasar lautan. Meskipun kami tidak bisa berenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yusi Yusniat Nur Fadilah. Seperti biasa ditemani dengan Mai Abi. Gimana kabarnya, Bi? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah support channel YouTube kami, yang sudah like, subscribe Yuspan Official. Semoga kebaikan sahabat-sahabat dibalas dengan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita akan ngobrol tentang peristiwa Perang Badar, masih lanjutan yang kemarin, namun akan lebih kita fokuskan lagi pembahasannya, yaitu solidaritas kaum Ansor. Nah, sahabat-sahabat, jadi kaum Ansor ini kan kaum Madinah asli yang masuk agama Islam, yang mana kaum Ansor ini dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian kaum Ansor ini terkenal sekali dengan solidaritasnya kepada kaum muslimin atau kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ketika perang Badar pun kaum Ansor ini ikut berperang dengan pasukan Nabi Muhammad SAW dalam melawan kafir Quraisy. Bagaimana lanjutan dan lebih jelasnya? Yuk mari kita langsung aja ngobrol dengan Mai Abi. Gimana, Bi, menurut Abi tentang kaum Ansor ini? Baik sahabat-sahabat semua, bundaku, ya sebelumnya mudah-mudahan obrolan ini tidak membosankan, tapi menjadikan keasikan dalam kita selalu mengobrolkan hal-hal yang paling tidak membawa spirit kita untuk berbuat lebih baik gitu kan, sesuai dengan sunnah-sunnah dan sesuai dengan yang dilakukan oleh para pejuang terdahulu, wabil khusus Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabat tabi'in-tabi'innya gitu. Jadi maksud dari obrolan ini ya kesana maksudnya gitu, daripada gibah. Nah, sebelumnya saya ingin melanjutkan dulu Alkisah agar sahabat-sahabat semua juga tidak miss cerita gitu kan. Jadi sebelumnya kita juga membahas soal perang Badar yang pertama itu ketika kemarin tuh mimpi wanita cantik yang bernama Atikah bin Abdul Muthalib gitu. Nah itu pertama kali kenapa kita ngangkat perang Badar ya, Atikah harus kita berolakan dulu, harus kita bahas dulu gitu kan, sebagai motivasi para kaum perempuan gitu. Nah kita lanjutkan dulu gitu kan, persoalan hijrah Nabi Muhammad SAW itu sebelum masuk ke Madinah. Itu pertama kali itu Rasulullah SAW hijrahnya adalah ke Ethiopia ya, bukan Utopia apalagi Kapadokia. Nah ini kalau Kapadokia itu It's my dream. Nah ketika ke Ethiopia gitu kan, di situ udah ada beberapa minggu mungkin gitu kan. Nah ketika mendengar bahwa di Madinah sahabat-sahabat yang sudah masuk Islam, kan di Madinah itu kan Alkisah mengatakan bahwa Madinah itu ada tempat yang kalau sekarang kerennya itu terisolir lah, dari peradabannya, dari ekososialnya itu rendah. Maka pertama kali mungkin maksud daripada itu Rasulullah SAW hijrah ke Madinah untuk memperbaiki Madinah. Di sisi lain memang di Madinah ada sahabat-sahabat Rasulullah yang sudah masuk Islam pula gitu, ingin membantu salah satunya. Tapi di sisi lain pun Rasulullah sedang kesulitan dalam syiar Islam karena diusir dari Mekah buminya sendiri, rumahnya sendiri diusir gitu. Pada akhirnya tadi berangkatlah ke Madinah, disambutlah oleh kaum Ansor gitu. Salah satunya siapa pimpinan Ansor pada waktu itu? Ada yang disebut dengan Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini adalah pimpinan Bani Aus. Karena di sana kan ada dua bani yang terkenal sekali,
apa Getreng. gathering mungkin ya antara Bani Aus dan Khazraj itu, akhirnya disatukanlah di Ansor. Barang-barang hidmah ataupun berislam di sana. Oh iya Bi, kemarin kan obrolannya baru sampai Domdom pergi ke Mekah ya menjumpai Abu Jahal. Betul. Kemudian Atikah masuk ke dalam agama Islam. Terus gimana kelanjutan dari perang Badar itu Bi? Terus kenapa Ansor itu disebut kaum yang solidaritasnya tinggi dan juga disebut sebagai penolong agama Allah? Nah ketika disampaikan pesan itu, ya Abu Jahal itu ya Abu Sufyan pun ya masih satu geng, rombongan ya, solid lah gitu kan. Kemudian dengan isu-isu yang disampaikan oleh dom-domnya pun kan mengakibatkan girah juang Abu Jahal kan naik gitu kan. Di sisi lain Abu Jahal nggak terima gitu kan Nabi Muhammad dengan pasukannya sewana-wana gitu kan. Di sisi lain pun dia ingin menunjukkan dan membuat pelajaran kepada Nabi Muhammad terkhususnya kaum muslim itu kan, bahwa ya kaum Quraisy ini memiliki kekuatan yang sangat besar gitu. Mereka itu jangan sok-sokan kira-kira gitulah gitu. Dan kemudian dikumpulkanlah oleh Abu Jahal itu bani-bani Quraisy yang ada di Mekah itu. Terkumpullah sebanyak kurang lebih 700 orang waktu itu. Nah ketika Abu Jahal lagi memberikan motivasi jihad perang melawan muslim kepada umatnya gitu kan, pas beliau melirik ke Ka'bah ada Umayyah, dia nggak ikut itu. Nggak ikut mengumpulkan pasukannya, padahal kan diceritakan pasukannya banyak gitu kan. Kenapa Bi Umayyah bin Khalaf itu nggak ikut? Padahal kan dia sangat totalitas ya dalam membenci Nabi Muhammad. Kemudian dia juga sebagai pemuka kafir Quraisy. Tapi kenapa nggak ikut Bi? Ada kisah dulu itu sebelum kejadian waktu itu. Jadi 3 bulan sebelumnya, kira-kira 3 bulan lah ya, itu ada Sa'ad bin Mu'ad datang ke Ka'bah. Sa'ad bin Mu'ad ini kan adalah pimpinan Ansor ya yang tadi kita ceritakan. Sa'ad bin Mu'ad ini dekat dengan Umayyah, dekat sekali gitu kan, teman akrab lah gitu. Cuman bedanya ya Umayyah kafir, Sa'ad bin Mu'ad udah Islam begitu. Ceritanya ke sana lah mengabari Umayyah sambil meminta waktu langgang kapan nih di Ka'bah kosong gitu kan. Karena Sa'ad bin Mu'ad gak mau ke Ka'bah ngelihat tradisi-tradisi penyembahan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Yang katanya sih gitu kan, ya caranya salah lah. Bahkan kisah mengatakan ada yang telanjang, ada yang nyanyi-nyanyi gitu kan, toab di Ka'bah seperti itu. Ketika Sa'ad bin Mu'ad udah masuk Islam, dia nggak mau seperti itu. Nah, akhirnya diberitahukanlah informasinya bahwa hari anu nih lenggang nih Sa'ad, kata Umayyah gitu. Berangkatlah Sa'ad bin Mu'ad ke sana sendirian gitu. Berangkat, ya jangan sampai muka Quraisy tahu lah gitu kan kedatangan beliau, karena ketika Islam itu agak sedikit besar, Abu Jahal terkhususnya sangat benci sekali kepada Islam. Singkat cerita ke Ka'bah lah Umayyah dengan Sa'ad bin Mu'ad itu. Ternyata sahabat-sahabat, di Ka'bah Sa'ad bin Mu'ad ini ketemu dengan Abu Jahal. Ya Abu Jahal ini adalah pimpinan yang sering patroli. Itu ya. Ketemulah gitu Abu Jahal di Ka'bah itu ketika posisi Sa'ad bin Mu'ad sedang tawaf. Kata Abu Jahal, "Hei Sa'ad bin Mu'ad, ngapain anda di sini?" gitu kan. "Apakah anda udah bosan hidup?" gitu. Mungkin begitu ya bahasanya. Kata Sa'ad bin Mu'ad, "Kalau misalkan ente berani menyentuhku, apalagi membunuhku, jangan bilang anak akan diam aja. Saya akan perang ente." Berani ya? Gitu. Iya. Nantangin lah. Ya meskipun ya di Ka'bah nggak boleh ada pertumpahan darah sebenarnya. Dan ente harus tahu, ketika ente melakukan perdagangan ke Syam gitu kan, jangan harap pasukan-pasukan ente bisa selamat dengan aman. Diancam sama Sa'ad bin Mu'ad. Karena kan ente tahu bahwa pasti lewat Madinah dong gitu kan, diancam. Akhirnya kata
Umayyah, "Wahai Sa'ad bin Mu'ad, janganlah engkau mengangkat suaramu," kata Umayyah gitu. Asal perlu tahu gitu kan, Abu Jahal itu adalah pimpinan Quraisy gitu. Ya meskipun Umayyah waktu itu bingung posisinya di tengah-tengah ya, tapi dah hatinya udah tetap ke Abu Jahal gitu. Nah di situ karena saat merasa nggak dibela, merasa dihianatin oleh Umayyah, akhirnya dia bilang seperti ini saat itu. "Wahai Umayyah, saya pernah dengar dari Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, bahwa engkau akan terbunuh di medan perang." Kecamkan itu. Saya menggenak gitu. Oh, udah bingung Umayyah tuh kan. Akhirnya Umayyah pergilah dari situ. Nah, tinggal berdua tuh di Ka'bah ketika Umayyah pergi. Sa'ad bin Mu'ad dan Abu Jahal. Abu Jahal. Abu Jahal cilang-cilang takut dia kalau berdua itu. Dia takut tuh Abu Jahal itu. Karena Abu Jahal itu hanya cerdiknya saja. Dia itu kalau diajak perang masih takut gitu. Semuanya mau Abu Sufyan, Abu Jahal, siapapun tokoh kemuka di Quraisy itu hanya berani di belakang doang. Ke Nabi Muhammad itu hanya berani di belakang. Ketika ketemu dengan sosok Nabi Muhammad SAW semuanya bergetar takut. Tuh kelebihan dari Rasulullah SAW, Nabi Muhammad kita. Semuanya takut melihat sosok dari Nabi Muhammad itu gemetar. Abu Jahal jangankan melihat sosok Nabi Muhammad, melihat saat aja ketika berdua dia takutan. Jadi saat itu diceritakan orangnya sangat tinggi besar gitu. Pas Umayyah pulang cerita ke istrinya, "Wahai istriku, barusan Sa'ad bin Mu'ad bilang bahwa saya akan terbunuh di perang." Kata siapa Sa'ad bin Mu'ad? Kata Rasulullah. Mereka berdua meskipun kafir Quraisy tapi meyakini bahwa Nabi Muhammad itu nggak pernah dusta orangnya, selalu jujur. Kamu tahu kan Umayyah bahwa Muhammad itu nggak pernah dusta orangnya. Pasti betul itu katanya. Malah nyingsirin yang membacakan lagi, pasti betul itu. Jadi kamu bakal terbunuh suamiku. Wah kamu mah nyingsirin lagi gitu. Nah disitulah kenapa Umayyah nggak mau ikut perang. Nah itu terus kenapa Bi? Umayyah kok bisa ikut perang Badar? Apa sebabnya Bi? Karena kan emang Umayyah itu meninggalnya di perang Badar. Ya emang kisah berkata seperti itu. Cuman sebabnya itu ketika setelah ditanya ya oleh Abu Jahal kenapa ente nggak ikut, kemudian Umayyah itu merenung karena cerita tadi gitu kan, dia takut nggak mau perang kemanapun setelah Sa'ad bin Mu'ad itu kan bilang seperti itu. Akhirnya Abu Jahal itu bawa dupa atau bawa wangi-wangian perempuan, dikasihlah ke Umayyah di depan pasukannya sebanyak 300 orang. Jadi pasukan terbanyak setelah Abu Jahal itu ya Umayyah gitu. Gengsi dong gitu kan. Umayyah itu menepis itu semua gitu kan. Akhirnya dia kuku lutus ya nggak terima lah kalau misalkan tadi dikasih wangi-wangian dikatain perempuan gitu kan. Saya itu jadi berpikir, jadi dulu juga saya sama, saya itu dulu pernah diajak main bola sama sahabat oleh teman aku gitu kan. Gitu ya. Nah jadi kata teman aku teh kalau misalkan mau main bola mah diandrok gitu. Jadi kalau kamu nggak mau bermain bola, udah pakai androk aja, pakai rok aja gitu kan. Jadi ibaratnya dengan wanita. Saya berpikir apakah jangan-jangan dia adalah turunan Abu Jahal gitu kan. Bisa jadi. Begitu. Jangan-jangan ini anak turunan Abu Jahal ya, jangan gitu. Nah lanjut ya. Nah akhirnya Umayyah pulanglah ke rumahnya dengan kuku lutus ke istrinya. "Wahai istriku, siapkan baju perang, saya akan berangkat perang." "Kenapa wahai suamiku, bukannya kamu tahu bahwa kamu akan terbunuh di perang?" gitu kan. "Iya ini pura-pura doang gitu gitu kan. Saya malu nih di depan anak buah, di depan pasukan digituin sama Abu Jahal gitu. Tapi kan kamu tahu sendiri kamu akan terjadi sesuatu gitu. Yaudah nanti saya akan pulang lagi kok gitu. Jadi setelah jauh saya akan di belakang, saya akan pulang, kata Umayyah gitu dengan pasukan saya gitu. Akhirnya berangkatlah dengan 300 pasukannya, komplit lah jadi 1000.
Abu Jahal nih cerdik kan orangnya. Akhirnya ketika berangkat Umayyah dan pasukannya suruh di depan. Suruh di depan ya kan. Udah tahu ya takut putar balik. Kata Umayyah, duh Umayyah mau nggak mau kan nolak nggak enak karena ya Abu Jahal itu pimpinan gitu. Akhirnya dia di depan berhenti gitu. Nah singkat cerita berangkatlah semuanya gitu kan ke Badar sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Damdam itu. Ketika sampai di sana, mendekati di sana, ketemu dengan Abu Sufyan. Kata Abu Sufyan, wahai Abu Jahal, ngobrol lah ceritanya ya, ngobrol. Kata Abu Jahal, wahai Damdam, mana Abu Sufyan gak kenapa-napa? Kata ente Abu Sufyan diserang, dibantai, nyatanya nggak apa-apa ini. Kata Umayyah gini, kata apa? Abu Sufyan gini, ya Abu Jahal gitu kan, wahai pimpinan, saya khawatir ketika saya berniat membelok arah, takutnya saya juga dicegat gitu kan. Makanya saya mengutus Damdam untuk menemui Anda saudaraku gitu kan. Ya tapi kan informasinya lebay itu si Damdam gitu kan, katanya dibantai gini gitu. Ya udah ya udahlah, karena kata Abu Sufyan ya, karena saya udah selamat dan harta-harta kalian pun udah selamat, yaudah yuk kita pulang. Gitu. Abu Jahal nggak terima dong, nggak mau saya jauh-jauh dari sini, ngapain saya pulang lagi? Saya akan datangin langsung tuh Rasulullah Nabi Muhammad gitu. Gara-garanya Abu Jahal kesombongannya gitu. Padahal Abu Sufyan udah menawarkan diri untuk pulang. Tapi Abu Jahal kagok jauh lanjutkan perang gitu kan. Nah akhirnya di situ Abu Sufyan dengan kafilahnya pulang. Begitupun tadi ya kan di mimpinya siapa? Atika itu kan ada 2 bani yang selamat, termasuk Bani Zahra itu ikut pulang. Makanya ada yang mengatakan pasukan ketika perang Badar itu nggak komplit 1000 gitu kan. Karena ada Bani salah satunya pulang ketika melihat ya udah deh, harta gue udah selamat, ngapain gue kan lanjutin ketemu kaum muslim gitu. Tapi karena ego tadi karena Abu Jahal berangkatlah lanjut dengan Umayyah lanjut. Dengan Umayyah. Padahal waktu itu kalau Umayyah pulang Dia selamat selamatnya ya. Dan apa logikanya ya kan orang panggil Abu Sufyan udah pulang aja gitu kan. Dia pun terpaksa ikut gitu. Ketika Nabi Muhammad SAW mengetahui bahwa waktu itu mengutus mata-mata untuk cek lokasi gitu kan, mengetahui bahwa Abu Sufyan itu telah lolos dan mengetahui bahwa Abu Sufyan dan Abu Jahal reng-rengannya itu datang ke Badar. Begitu. Akhirnya di situ meeting lah kaum muslimin dengan para sahabat itu kan, ngobrol gitu kan, wahai sahabat-sahabat, begitu mungkin ya Nabi Muhammad bilangnya, ini kita gimana nih, ini ilustrasi ya, ini kita gimana nih gitu kan. Abu Sufyan itu posisinya belok arah, tidak sesuai dengan rencana kita bahwa akan ketemu di sana gitu. Dan kita pun dapat informasi bahwa pasukan Abu Jahal, pasukan Quraisy datang ke sini. Ini bagaimana kita? Apakah kita akan pulang? Apakah kita akan menyusul mencari Abu Sufyan, atau kita akan menghadapi rombongan dari Quraisy? Bukanlah perlu musyawarah. Nabi Muhammad meskipun dia pimpinan dan keputusannya selalu diimani oleh para sahabat-sahabatnya, masih membuka ruang untuk musyawarah, masih membuka ruang untuk diskusi. Nabi Muhammad loh. Lantas kenapa sekarang masih ada dalam rapat-rapat itu selalu otoriter? Begitu. Lanjut ya, jangan melebar. Nah akhirnya di situ pertama kali yang berdiri tegak dan menyampaikan pendapatnya adalah
Abu Bakar. Abu Bakar. Kamu tahu sendiri kan bahwa dalam situasi genting begitu pasti pasti pendapat yang pertama itu adalah pendapat yang sangat mempengaruhi. Dalam forum apapun, pendapat pertama itu selalu mempengaruhi. Mau dalam diskusi apapun pasti mempengaruhi. Makanya nih rahasianya ya teman-teman ya, kalau dalam diskusi dalam apapun buatlah pendapat pertama, maka akan mudah menggiring orang, mempengaruhi orang. Begitu. Nah waktu itu Abu Bakar berpendapat, apapun yang Rasulullah, apapun yang Nabi Muhammad, apapun yang engkau putuskan ya Nabi, maka kami akan ikut keputusanmu. Begitu kata Abu Bakar. Kemudian setelah itu semuanya, wah gini. Yang kedua Umar berdiri, sama dengan tegas dan garangnya Umar. Nah setelah itu baru yang lainnya berdiri lagi menyampaikan. Nabi Muhammad masih membuka, ayo ada yang punya pendapat. Berdiri lagi para sahabat menyampaikan, ada yang punya pendapat, terus membuka pendapat. Sampai-sampai Sa'ad bin Mu'ad itu, pimpinan Ansor itu merasa, kenapa ini Nabi Muhammad gak seperti biasanya, selalu membuka pendapat-pendapat lagi, padahal ini udah ada pendapat yang sangat luar biasa dari para sahabat terdekat Nabi. Kemudian Sa'ad bin Mu'ad itu memberanikan diri untuk berbicara. Wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, apakah maksud dari Rasulullah ini adalah menyinggung kami? Gitu kan, agar kami berpendapat juga gitu kan. Senyum Rasulullah. Karena urusannya begini, ini kan kepentingan muhajirin, muslim muhajirin kan. Karena urusannya harta muhajirin yang diincar awal. Ansor ini nggak ada maksud ke sana gitu. Nah disinilah penilaian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahwa Sa'ad bin Mu'ad ini sebagai penolong agama Allah. Sa'ad bin Mu'ad ini dengan berikut pasukan Ansornya termasuk pasukan yang sangat tinggi solidaritasnya. Meskipun nggak punya kepentingan apapun di sana, hanya satu, menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang dilakukan Rasulullah. Kalau muhajirin muslim kan masih ada maksud harta tadi. Tapi kalau Ansor kan murni jihad, murni gitu kan bersama Rasulullah. Nah akhirnya kata Sa'ad bin Mu'adz seperti ini. Apapun ya Rasulullah yang engkau putuskan, kami setia. Kami sudah bersaksi, kami akan ikut apapun yang engkau putuskan. Ibarat kata semisal di depan kita ada sungai, ada lautan yang luas, yang dalam. Engkau suruh kami berenang ke dasar lautan, kami akan berenang ke dasar lautan. Meskipun kami tidak bisa berenang. Saking taat-taatnya sami'na wa ata'na kepada Rasulullah SAW. Itu yang harus kita petik pertama. Jadi jangan ada kepentingan lain dalam kita melakukan apapun selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, agak bijak ya. Nah itu, disitulah. Karena kan perang Badar ini adalah momentum yang kemarin kita bicarakan. Nasib daripada kaum muslimin, nasib daripada ajaran Islam berkembang atau tidak. Kan di situ. Akhirnya Rasulullah lega lah bahwa ternyata kaum Ansor ikut berpartisipasi, ikut perang gitu kan dengan kita. Karena apa? Karena kaum muhajir itu pada waktu itu ini kira-kira hanya ada 40 orang, 40 sampai 80 lah pasukannya itu. Selebihnya itu adalah orang-orang Ansor. Dari 313, kalau kita kurangi 80 misalkannya dari kaum muhajirin, itu berapa ratus? Berarti lebih banyak kaum Ansor. Lebih banyak kaum Ansor. Tapi beliau meskipun tidak ada kepentingan yang lain, karena kan tujuan awalnya adalah mengambil hak dari Abu Sufyan, kafilah dagang Abu Sufyan. Tapi nggak ada gentar sedikit pun dalam hatinya untuk mengkhianati dan meninggalkan Rasulullah. Ansor itu. Nah itulah luar biasanya kaum Ansor. Wabil khusus dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'adz.
Makanya diceritakan Sa'ad bin Mu'adz ini adalah orang yang ketika matinya itu arsy bergetar. Itu malaikat turun sebanyak 70.000 menyambut ruhnya Sa'ad bin Mu'adz. Bahkan ketika meninggalnya, ketika oleh para sahabat digotong, itu ringan sekali. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kok ada jenazah ketika diangkat itu ringan? Kata Rasulullah, bagaimana nggak ringan? Sa'ad bin Mu'adz ini digotong oleh ribuan malaikat. Jadi udah kayak kapas gitu, jangan. Ya sahabat yang lain nggak ngeliat, mungkin Nabi Muhammad melihat gitu kan. Karena dibisikin oleh Jibril. Wahai Muhammad, dengan Jibril itu begini banget dengan Jibril itu. Nah lanjut ceritanya, ketika itu langsung lah malam hari itu menyuruh mata-mata melihat situasi gitu di daerah sekitar. Nah ketika ada di daerah sekitar itu ada sahabat yang melihat 2 orang lagi ngambil air. Diinterogasi lah yang 2 orang itu ditunjukkan oleh kaum muslimin. Hai, ente di mana? Saya adalah orang Quraisy, pasukannya Abu Jahal. Ini yang interogasi kebetulan muslim muhajirin. Yang mana muslim muhajirin ini masih ada harapan ya kita mengejar Abu Sufyan. Mengejar Abu Sufyan nih, ngambil kekayaannya gitu kan. Kata yang interogasi, yang jujur kau, kafilahnya Abu Sufyan apa pasukan Quraisy? Gitu kan. Saya pasukan Quraisy. Pukulin. Ngaku Abu Sufyan kafilahnya apakah kaum Quraisy pasukannya? Karena digebukin terus, dia paksa, yaudah deh, saya kafilahnya Abu Sufyan. Seneng dong yang nanya, karena yang dia inginkan bukan ketemu pasukan Abu Jahal, tapi ketemu dengan Abu Sufyan. Datanglah Rasulullah. Ketika datang Nabi Muhammad, ada apa ini? Katakan, ini ya Rasulullah, ada kafilahnya Abu Sufyan. Berarti kita telah dekat dengan Abu Sufyan. Bagaimana kalau kita tanyakan di mana lokasi Abu Sufyan dan kita ambil, kita serang gitu kan Abu Sufyan dan kita ambil, kemudian kita pulang. Senyum Rasulullah dong. Kamu itu gimana toh? Dia kan udah ngaku sebagai rombongannya Quraisy. Dia sudah jujur, kalian pukuli. Ketika dia berbohong sebagai kafilah Abu Sufyan, malah kalian ampuni. Karena ada hati masih menginginkan ketemunya Abu Sufyan tuh kaum Quraisy itu. Lalu Rasulullah langsunglah diinterogasinya kan, ditanya, ya kira-kira ada berapa orang gitu Abu Sufyan, yang pasukan Quraisy itu ada berapa orang? Disebutkan ada, ya kalau misalkan kita masak unta ini sehari kita bisa motong 7 unta. Muhammad dihitung-hitung, oh berarti sekitar 1.000 orang. Jadi ya, singkat cerita dalam interogasi itu Rasulullah mengetahui lah bahwa yang datang itu adalah Abu Jahal dan para pengikutnya, kemudian orang-orang yang tokoh besar-besar gitu kan yang datang itu. Nabi Muhammad SAW khawatir gitu kan, khawatir juga kalau misalkan umatnya tahu dengan pasukan yang sangat besar, kemudian dengan pimpinan-pimpinan besar kaum Quraisy yang datang itu bukan orang ecek-ecek gitu. Kemudian tidak bawa peralatan perang yang lengkap. Nggak ada peralatan perang gitu kan. Akhirnya mereka berdua dilepaskan, kembalikan lagi ke pasukannya gitu kan. Nabi Muhammad berangkat malam-malam itu lagi menemui para sahabat dan lain-lain. Kemudian ketika Rasulullah tahu kalau yang di depannya itu adalah rombongannya Abu Jahal, bukan rombongan Abu Sufyan, itu bagaimana kemudian Nabi Muhammad SAW? Nah, ketika itu Rasulullah SAW pulang lagi ke tenda ya. Ketika ngeinterogasi kedua orang itu, kemudian menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, di depan kita telah dekat dan telah datang jantungnya orang-orang kafir Quraisy. Maka yuk kita persiapkan segalanya. Akhirnya malam-malam itu nggak disebutkan tuh, artinya bahwa tidak yang datang itu adalah orang-orang besar
Abu Jahal dan lain-lainnya gitu kan. Yang jelas kalau dihitung jumlahnya ada 1.000 kurang lebih. Jadi di sisi lain mereka sedikit gitu kan, agak sedikit takut, tapi dari sisi lain mereka pun harus taat kepada Nabi Muhammad. Akhirnya berangkatlah malam itu mendekati lokasi Badar. Berhentilah Rasulullah SAW di sumur. Di sumur itu kemudian ada sahabat yang bertanya. Al-Habab bin Munzir itu sahabatnya. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kita berhenti di sini, mohon maaf ya Rasulullah, kita berhenti di sini. Apakah ini wahyu Allah? Apakah ini pendapat?" Kemudian di situ, sebelum Nabi Muhammad SAW bertanya bahwa itu adalah pendapat Nabi Muhammad, langsung Sayyidina Umar itu memotong pembicaraan. "Wahai Muhammad, wahai Nabiku, Nabi Muhammad, izinkan saya untuk memenggal kepalanya Al-Habab bin Munzir." Katanya, kata Rasulullah. Jadi maksud dari Umar bin Khattab itu agar semuanya sami'na wa ata'na kepada Rasulullah SAW. Meskipun ini bukan wahyu, tapi ini adalah keputusan Rasulullah. Jangan banyak nanya lagi. Jangan banyak nanya. Tapi kata Nabi Muhammad begini, "Wahai Umar, santai dulu dong begitu." Ngegas wae main namanya. Ya, itu di sisi lain ya memang sangat cinta ya Umar itu kepada Nabi Muhammad. Ketika memang pendapat orang lain ini lebih benar, lebih menguntungkan, lebih masuk akal, ya kita harus legowo pun. Mungkin di situ pun ada maksud dari Nabi Muhammad untuk memberikan kesempatan apa nih strategi yang harus kita lakukan gitu. Masya Allah ya Bi, ternyata Umar itu emang keras kelihatannya, tapi ketika ngobrol dengan Nabi Muhammad, ya ia sangat lemah lembut ya Bi. Iya. Terus gimana? Bukan ngobrol sih. Jadi ketika Muhammad berbicara gitu, dia selalu taat gitu. Betul. Terus gimana itu Bi? Apa yang dibuat oleh kaum muslimin strateginya untuk melawan kafir Quraisy yang begitu banyak? Nah jadi di malam itu ketika udah bikin tenda besar ya, jadi ketika pindah ke lokasi yang disarankan oleh Al-Habab bin Munzir itu dengan strateginya, kemudian Rasulullah SAW bikin tenda, dan malam itu Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta petunjuk lah, meminta pertolongan supaya dibantu, ya supaya dimenangkan gitu. Akhirnya Rasulullah SAW mendapatkan jawaban lah. Cuma ingat ya, doa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu nggak kayak doa kita. Artinya hanya kadang ngelamun gitu kan, kadang kita menangis kayak kurang nyentuh. Itu doa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, meskipun udah dikatakan bahwa doanya itu akan dikabul, itu sampai merengek-rengek minta seperti anak kecil kepada bapaknya gitu. Saking baik-baiknya tenda terbang. Tenda Rasulullah terbang ini di stop sama Abu Bakar. Muhammad udahlah berhenti gitu. Akhirnya meeting lah di situ gitu. Sambil situ ada hujan sepoi-sepoi, hujan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan jawabannya dengan menurunkan hujan. Hujannya itu rintik-rintik tapi sejuk gitu kan, sehingga bisa dijadikan istirahat yang tenang, seger, fresh gitu kan. Beda halnya Allah menurunkan hujan yang sangat lebat di waktu yang sama gitu kan, di tempatnya Abu Jahal itu hujannya lebat sehingga bajunya kebasahan, kuyup gitu kan. Kemudian tanahnya jadi lengket, mereka jadi susah bergerak gitu. Beda halnya hujan di kaumnya Nabi Muhammad gitu, di pasukannya Nabi Muhammad. Sambil di situ Nabi Muhammad mengatur strategi lah, sambil mengatakan, "Wahai sahabatku, aku telah memberikan jawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala, sudah mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita telah dijanjikan 2 kemenangan. Apakah mau melawan pasukan kafir Quraisy atau kita akan mendapatkan harta dari kafilah Abu Sufyan." Jadi ini pilihan ini dua-duanya udah dijamin oleh Rasulullah. Jadi pasukan muslim itu ketika pulang akan dapat sesuatu gitu. Nggak perang pun ya kita dapat
kembali. harta gitu kan. Cuman karena lagi-lagi ternyata ada pilihan, ternyata dua-duanya menguntungkan nih gitu kan. Ya adalah beberapa sahabat mungkin yang berharap masih bertemu dengan Abu Sufyan gitu kan. Tapi semuanya sepakat untuk memerangi pasukannya Abu Jahal. Allahu alam gitu kan. Sehingga malam itu semuanya istirahat dengan tenang, dengan santai untuk melakukan peperangan besok dengan Abu Jahal dan kafir Quraisy sebanyak 1000. Pengen tahu ceritanya Islam, kita lanjut besok. Siap. Oke. Wah, sangat luar biasa sekali ya solidaritas kaum Ansor itu, dan betapa kerasnya Umar bin Khattab dalam membela Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kisah selanjutnya? Pertempuran Perang Badar antara kaum muslimin dan kafir Quraisy kita lanjutkan besok hanya di Obsan, obrolan santai. See you next video. Jangan lupa subscribe, support channel Yusfan Official. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.